Pemirsa, puluhan warga Dusun Kajar Kuning, Lumajang, Jawa Timur nekat pulang ke rumah demi menyelamatkan barang berharga. Sementara 5 jalur alternatif di wilayah Pronojiwo terpaksa ditutup untuk mencegah warga nekat melintas. Asap material vulkanik masih mengepul di Dusun Kajar Kuning, Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur. Meski demikian, puluhan warga nekat pulang ke rumah mereka untuk mengambil barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Upaya petugas melarang warga pun tak digubris. Sebelumnya terjangan awan panas guguran pada Minggu siang meluluh lantakan perkampungan ini. Awan panas juga menenggelamkan puluhan rumah warga. Ya, kalau malam sekarang kan itu udah dapat kunci di lokasi Huntara. Alhamdulillah sudah dapat kemarin. Ini barang-barang mau mau dibawa ke Huntara. Mau Kalau dibawakan di sana. Keluarga selamat semua, Pak? Alhamdulillah selamat semua karena sebelum kejadian ini sudah ada di sana ya. Sementara itu 5 jalur alternatif di wilayah Pronojiwo terpaksa ditutup total mulai Selasa siang. Penutupan ini terpaksa dilakukan karena masih banyak warga yang nekat melintas menuju Candi Puro menerjang jalur aliran erupsi. Untuk mengetahui situasi terkini di pengungsian Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur, kami terhubung dengan rekan kami, ada Syaif Hajarani di sana. Syaif, selamat petang. Bagaimana situasi di pengungsian dan juga proses evakuasi warga terkait dengan erupsi Gunung Semeru? Ya, sehat. Memang di lokasi pengungsian di SDN 4 Supit Urang ini memang warga pada pagi hari warga kembali ke rumah mereka masing-masing ataupun mereka berkebun. Hanya 8 orang yang lanjut usia yang berada di lokasi pengungsian di SDN 4 Supit Urang ini, Renhat. Baik, Saif, ada informasi bahwa banyak warga yang nekat menerobos zona merah ya. Apa yang sebetulnya terjadi di sana? Ya, untuk di menerobos zona merah sendiri di Curah Koboan sendiri memang sudah ditutup aktivitas pertambangan maupun jalur alternatif yang dari Malang menuju Lumajang. Renhat. Baik, dan sampai saat ini apakah erupsi masih terus terjadi dan bagaimana imbauan dari aparat terkait kepada masyarakat, kepada warga yang mengungsi? Ya, untuk erupsi sendiri saat ini memang masih belum Gunung Semeru masih belum stabil. Untuk warga sendiri diimbau memang tidak mendekati area zona merah di area Supit Urang, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Renhat. Baik, ada berapa titik zona merah dan bagaimana aparat terkait di sana memastikan bahwa warga tidak nekat menerobos zona merah seperti yang terjadi? Untuk di Pronojiwo khususnya sendiri memang ada 2 titik zona merah yang berada di Pronojiwo sendiri. Ada di Jembatan Gelatak Perak dan juga di titik Coban sendiri. Baik, jadi warga diimbau untuk tidak mendekati zona merah. Dan dari yang Anda lihat di pengungsian saat ini seperti apa kondisi warga dan apa yang mereka butuhkan terkait dengan bantuan? Untuk di lokasi pengungsian sendiri berangsur warga mulai mendatangi posko pengungsian di SDN 4 Supit Urang ini. Pada malam hari memang mereka tidur di SDN 4 Supit Urang, kemudian pagi hari mereka kembali ke rumah dan sebagian besar juga berkebun di rumah-rumah mereka. Untuk kebutuhan sendiri memang saat ini belum ada Renhat. Baik, terima kasih Saif untuk informasi Anda langsung dari Lumajang, Jawa Timur terkait dengan erupsi Gunung Semeru.
Ya, gempa silih berganti mengguncang bumi pertiwi. Siang tadi gempa 6,2 mengguncang Kabupaten Jember secara berturut-turut. Bencana seolah tidak beranjak dari Indonesia, terutama fenomena gempa yang terjadi di beberapa daerah secara berurutan. Gempa bumi magnitudo 6,2 siang tadi mengguncang Kabupaten Jember, Jawa Timur. Gempa bahkan dirasakan pengungsi Gunung Semeru di Lumajang. Pengungsi yang merasakan getaran gempa langsung panik keluar pos pengungsian. Bencana seolah silih berganti mengguncang bumi pertiwi. Belum lama ini, tepatnya pada Minggu 4 Desember 2022, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas sejauh 7 km dengan amplitudo maksimal mencapai 35 mm. Sumber awan panas guguran berasal dari tumpukan material di ujung lidah lava dari puncak kawah Jonggring Soloko. Jarak luncur berkala mulai 4,5 km hingga 7 km. Sehari sebelumnya pada Sabtu 3 Desember, gempa terjadi di Garut, Jawa Barat dengan kekuatan magnitudo 6,1. Gempa bumi yang terjadi di Garut memang tidak banyak mengakibatkan kerusakan, namun kepanikan warga seolah masih trauma dengan gempa yang baru saja terjadi di Cianjur. Masih belum hilang dari ingatan, pada 21 November lalu, kota Cianjur diguncang gempa berkekuatan magnitudo 5,6. 334 jiwa melayang, 104.000 warga mengungsi di 224 posko pengungsian terpusat dan mandiri, 17.864 rumah rusak, puluhan fasilitas umum seperti perkantoran, sekolah, dan tempat ibadah rusak. Hingga kini pun proses pencarian sejumlah korban hilang masih berlangsung. Secara berturut-turut, bencana seolah tak beranjak dari Indonesia, terutama fenomena gempa yang terjadi berurutan. Secara geografis, Indonesia berada di wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik yang merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, Indonesia merupakan negara yang rawan dengan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga tsunami. Maka dari itu, strategi mitigasi bencana yang baik merupakan hal yang wajib dimiliki oleh Indonesia untuk mencegah terjadinya dampak kerusakan dan korban jiwa yang masif. Pemerintah pun didesak untuk melatih warganya karena Indonesia dinilai tak punya persiapan terkait penanggulangan bencana alam.